Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpah nikmat di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena masih suasana Syawal, orang Indonesia Idul Fitrinya lama Pak dibandingkan orang Arab Pak ya. Jadi ya, orang Arab tuh hanya 2 hari selesai. Kalau kita terus sampai Syawal itu selesai. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salat kita, puasa kita dan seluruh amal-amal yang lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan amal di bulan Ramadan tidak berhenti setelah selesai Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa kunu rabbaniyin wa la takunu ramadiniyin. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Ramadan sudah berlalu, tapi Allah tetap ada. Allah tetap harus kita sembah walaupun tidak di bulan Ramadan. Maka Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Maka pesan dari para ulama ini luar biasa. Dan para ulama juga mengatakan bahwa laisal aid libasul jadid walakinal aid at-taqwa yazid. Bukanlah aid itu baju baru. Walaupun disunahkan saat Id kemarin itu kita memakai baju yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah Nabi. Kita kemarin sudah bahas terkait dengan perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Kita sudah bahas setengahnya. Saya ingin membahas dengan cepat dulu agar ingatan kita itu nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang kafir Quraisy itu sudah bangkrut Pak. Perang Badar, perang Uhud, ya, itu mengeluarkan dana yang besar sekali. Hari ini kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina yang bertahan luar biasa dengan segala macam kesusahan yang mereka hadapi, tapi ternyata lebih susah musuh-musuhnya. Mereka hari ini merasakan bagaimana biaya perang yang mereka keluarkan itu luar biasa besarnya, dan itu tidak cukup untuk apa? Untuk meredam semangat juang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka mendanai perang Badar, mereka mendanai perang Uhud. Setelah mereka kalah di Badar dan kemudian merasa menang di Uhud, tapi pada hakikatnya mereka kalah, perdagangan mereka makin kacau Pak. Mereka tidak bisa berdagang bebas ke Syam karena diboikot oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga praktis perdagangan mereka hanya ke Yaman saja, dan Yaman bukan market yang besar seperti di Syam. Ya. Kemudian ada Bani Nadir, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang melakukan akad kepada Rasulullah. Tidak boleh berkhianat. Kalau Madinah diserang, maka harus membela.
Kalau mereka diserang maka Rasulullah pun akan membela. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah saat ingin menyelesaikan masalah sahabatnya datang ke Yahudi Bani Nadir. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata di atap rumah tersebut itu sudah bersiap-siap Yahudi Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah dengan cara melemparkan batu besar kepada Rasulullah. Jibril datang memberitahukan hal tersebut. Saat batu ingin dilemparkan, maka terlihat unta besar. Maka dikepunglah Yahudi Bani Nadir dan diusir. Diusir Bani Nadir. Dendam kesumat. Orang Yahudi benci kepada orang Islam, pada kaum muslimin, bukan karena mereka diusir sebenarnya. Karena pertama Nabi terakhir lahir dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishaq, bukan dari Bani Israel. Mereka merasa terah kenabian itu sudah berpindah, yang tadinya di Bani Israel sekarang di orang-orang Arab. Kemudian yang selanjutnya mereka merasa bahwa agama mereka unggul, agama Yahudi mereka unggul. Ternyata Allah bongkar kedok mereka bahwa agama mereka itu adalah agama buatan manusia. Jadi kebencian orang Yahudi terhadap umat Islam itu bukan sebatas karena politik saja, bukan karena ekonomi, tapi karena memang pertentangan akidah, Pak. Karena memang pertentangan akidah. Maka Bani Nadir itu melakukan provokasi, mencari dukungan untuk membalas, untuk melenyapkan kaum muslimin. Dia melobi orang-orang kafir Quraisy agar mau perang bersama. Tidak hanya itu, Yahudi Bani Nadir memprovokasi Bani Ghatafan yang dekat dengan Syam. Mereka rata-rata agamanya Nasrani. Pernah Rasulullah dan para sahabat itu bergesekan dengan Bani Ghatafan di beberapa perang kecil. Maka Bani Ghatafan tidak punya permusuhan yang besar seperti orang Quraisy terhadap Rasulullah. Tapi mereka berperang dikarenakan ekonomi. Orang Yahudi Bani Nadir mengatakan, ayo perang dan luluh lantakan kaum muslimin di Madinah. Kalau engkau mau berperang, maka panen kurma di Khaybar selama 1 tahun itu punya kamu semuanya. Tanah Khaybar itu Pak sampai sekarang jadi tanah yang subur sekali. Subur sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, setelah kami menaklukkan tanah Khaybar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka kami bisa makan kenyang. Selama ini mereka sengsara. Mereka sengsara. Maka terkumpullah 3 kelompok ini. Bohirnya Pak Bani Nadir. Quraisy sudah siap mengirimkan 4.000 pasukan. Bani Ghatafan 6.000 pasukan. 10.000 pasukan berkumpul. Sudah siap, mereka janji untuk berjalan di waktu tertentu dan akan bertemu di titik tertentu. Terdengarlah kabar dari luar bahwa para sahabat kemudian mendengar bahwa pergerakan dari mereka. Rasulullah itu panik, Pak. Rasul panik dan mengatakan bahwa ini darurat. Ini darurat. Madinah dikepung. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, minta saran kepada mereka apa yang mereka harus lakukan jika mereka dikepung. Maka muncullah saran-saran sampai kemudian muncul Salman Al-Farisi, Salman dari Persia, sahabat Nabi yang bukan keturunan Arab tapi keturunan Persia. Rasulullah mengatakan bahwa ada sahabat-sahabat mereka yang bukan dari keturunan Arab, salah satunya Salman. Yang kedua Bilal. Kemudian yang selanjutnya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib dari Romawi. Jadi Pak, saat Rasulullah berdakwah, itu Islam itu sudah masuk kepada orang-orang yang di luar Arab. Karena apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka Salman mengatakan, ya Rasulullah, biasanya kami kalau perang dan dalam kondisi dikepung, kami membangun khandak, parit. Maka perang ini dikenal dengan perang khandak, perang parit. Ingat Pak,
Salman itu orang Persia. Strategi yang dipakai itu strategi orang Persia, bukan orang Muslim. Dia bukan orang Muslim. Sehingga Pak, ada orang yang mengatakan bahwa ini orang Muslim gimana sih? Benci banget sama orang Yahudi, benci banget sama orang Israel. Padahal Facebook itu yang membuat orang Israel, kata gitu, buat orang Yahudi. Lihat Pak, itu Salman Al-Farisi. Dia memakai strateginya orang Persia. Yang di kemudian hari orang Persia bergesekan dengan Umar bin Khattab. Dan Persia itu tutup Pak, kerajaan dan imperiumnya di tangan Umar bin Khattab. Tutup. Nggak ada lagi yang namanya Persia. Dia. Makanya Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang Persia Pak, yang pura-pura masuk ke dalam Islam di subuh hari. Ditikam dari belakang dengan belati beracun. Umar bin Khattab masih bisa bertahan selama 1 hari. Begitu kuatnya fisik Umar bin Khattab. Setiap mengeluh kesakitan diminta susu. Susu diminum, tapi keluar lagi dari lambungnya. Tikamannya luar biasa. Iya, tikamannya luar biasa. Dikatakan oleh para sahabat, jika tanpa racun itu pisau, maka niscaya Umar selamat, bisa disembuhkan secara medis gitu. Maka ini pelajaran besar buat kita, bahwa strategi apapun, walaupun itu milik orang kafir, ya, tapi untuk maslahat dan keselamatan boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Ini hebatnya Islam. Hebatnya Islam. Dulu zaman saya waktu kuliah Pak, itu sedang kenceng-kencengnya waktu zaman muda dulu Pak. Itu banyak kawan-kawan saya itu Pak pengen keluar dari Fakultas Hukum Unpad. Dia jadi kuliah pengen keluar dari Fakultas Hukum Unpad. Kenapa? Karena mereka mengatakan, saya ngapain kuliah? Saya belajar hukum buatan manusia, bukan hukum buatan Allah, katanya. Buat apa saya kuliah? Nah, itu Pak, itu zaman kami dulu waktu masih muda, semangat tinggi tapi ilmu masih dangkal gitu Pak. Nah, sehingga dipanggil oleh guru kami kemudian mengatakan, justru kamu belajar ilmu hukum ini biar tahu bahwa hukum buatan manusia itu banyak cacatnya dibandingkan hukum buatan Allah. Akhirnya nggak jadi itu Pak. Ya. Ada yang pengen keluar dari jurusan olahraga Pak. Ngapain jurusan olahraga segala macam gitu ya? Mending jurusan agama gitu ya. Mending bahasa Arab kayak saya gitu Pak ya. Itu jelas ilmunya ilmu akhirat gitu Pak. Dikatakan bahwa ya, tetaplah belajar ilmu olahraga biar badan sehat. Nanti kalau ada seruan jihad itu kamu yang pimpin. Jadi ya, justru guru ngaji itu adanya di belakang Pak. Bahkan kalau ada seruan jihad tuh guru ngaji itu posisinya jaga kandang. Tapi yang jago-jago perang kan ditaruhnya di depan Pak. Akhirnya nggak jadi keluar tuh Pak. Dia. Jadi banyak tuh Pak dulu zaman saya waktu kuliah itu teman-teman yang tidak mau tuh Pak kuliah jurusan hukum, apalagi kalau bicara PPKN tuh Pak, jurusan Pancasila Pak, wah udah PMP Pak, udah nggak mau tuh Pak. Itu dia zaman dulu tuh Pak. Jadi akhirnya dibangunlah Khandaq Pak, parit. Rasulullah bersama para sahabat naik kuda kemudian keliling. Ini parit startnya dari mana sampai kemana? Maka Rasul mengatakan kita mulai dari sini sampai sana. Kurang lebih jaraknya 5.000 hasta Pak. 5.000 hasta itu kurang lebih 6 kilo Pak, 6 sampai 7 kilo Pak. Dalam waktu yang sangat mepet Pak, di sana orang kafir Quraisy Bani Ghatafan sudah mulai berjalan. Rasulullah itu menggali parit Pak. Dan paritnya itu dalamnya itu 4 meter. Dan apa namanya? Lebarnya itu yang lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda Pak. Sekitar 6 sampai 7 meter tuh. Kuda tidak bisa lompat. Dan itu harus dibangun sejauh 6.000 meter Pak. 6 kilo.
Dan pada saat itu kondisi sedang paceklik. Rasulullah berkumpul dengan para sahabat mengatakan setiap 40 hasta, setiap 50 meter digali oleh 10 orang. Satu regu gali. Kalau ada, kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang ingin pulang atau pulang tanpa izin, maka berdosalah kalian. Maka turunlah surat An-Nur. Surat An-Nur yang menjadi kaidah bagi para penuntut ilmu. Kalau sedang belajar, mulazamah kepada seorang guru, dia tidak hadir, maka selayaknya izin. Ya, atau ada keperluan mendadak, tidak bisa hadir, selayaknya izin. Ingin mundur sebentar, selayaknya izin. Itu mulazamah tuh, Pak. Karena kalau tidak izin, bagian daripada adab, itu bisa berdosa kenanya itu. Dan Rasulullah mengatakan penggalian parit ini dilakukan siang dan malam. Luar biasa tuh. 5 kilo kemana Pak Haji? Dari sini kemana Pak Haji? Cipondo Pak ya, lumayan Pak ya. Dari sekolah saya itu sampai ke rumah saya itu sekitar 13 kilo Pak. Dari Perum ke Cipondo itu 13 kilo. Dia berarti sepertiganya itu Pak. Luar biasa itu. Gali Pak. Gali. Saat Rasulullah sedang menggali karena kondisi paceklik Pak. Itu sahabat-sahabat lapar Pak. Ada yang sahabat yang karena laparnya Pak, itu mengikatkan tali di perutnya dengan keras dan mengganjalnya dengan satu batu. Dia bangkit, dia bilang, "Aduh, ini lapar nih. Ini harus lapor ke Rasulullah. Kalau kami ini para sahabatnya kelaparan." Tega banget si Nabi gitu ya. Ternyata Nabi sedang gali Pak. Kotor Nabi Pak, Nabi kotor. Pas Nabi sedang gali, sedang mengangkat cangkulnya Pak, itu kelihatan itu perut Nabi yang putih Pak. Ternyata Nabi juga mengikatkan tali di perutnya, batunya lebih banyak Pak, 2. Maka para sahabat gak enak bilang itu Nabi laparnya udah 2 hari, kalau kita laparnya baru satu hari itu. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu menangis Pak. Kata Umar bin Khattab, saya tidak mungkin memakan makanan yang lebih mulia dibandingkan makanan Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar waktu memimpin makannya gini, saya nggak mungkin makannya lebih enak dibandingkan Abu Bakar dan Rasulullah. Jadi Pak, kelaparan kondisi. Ada seorang anak kecil datang, dititipi oleh ibunya. Jadi beberapa kurma yang dititipkan kepada bapaknya. Kata ibunya, ini tolong bawa kurma ini ke bapakmu buat makan. Setelah saat Nabi sedang menggali, Nabi panggil, anak kecil, bawa apa kamu? Bawa kurma. Boleh, sini kurmanya. Buat siapa kurmanya? Buat bapak katanya. Sini kurmanya. Taruh di tanganku kata Nabi. Taruh di tanganku. Sekarang tutupi dengan kain. Tutupi dengan kain Pak. Panggil semuanya pasukan yang sedang menggali. Makan ini kurma. Syaratnya satu, tidak boleh dibuka kainnya. Itu semuanya Pak makan kurma dengan kenyang. Bahkan sampai mengantongi di baju-baju mereka. Itu mukjizat Nabi Pak. Bapak mau ikutin Pak sekarang Pak? Wah. Luar biasa Pak. Ada sahabat Nabi yang ngeliat Nabi, aduh ini Nabi kelaparan ini. Dia lapar pada istrinya. Rasulullah, saya izin pulang dulu, mau nengok istri sebentar. Oh, silakan kata Nabi. Ibu, di rumah ada apa? Nggak ada apa-apa nih, ada anak kambing doang 1. Anak kambing kalau ke Tegal Pak jadi mahal itu Pak ya. Ada sate batibul Pak ya. Iya. Ya udah sembelih itu kambing. Masak. Lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, udah makan belum? Belum. Yuk makan siang bersama kami di rumah. Oh siap kata Nabi. Alhamdulillah. Kita makan. Cuman tolong jangan campurkan sayurnya dengan roti dulu.
Dia. Terus kata Nabi, sahabat semuanya yang sedang menggali, ayo kita diundang makan. Coba, padahal yang diundang cuman Nabi, Pak. Yang dipotong juga cuman anak kambing, Pak. Bingung tuh Pak suaminya, pulang ke rumah istrinya, diomelin sama istrinya. Kan yang diundang cuma Nabi, kenapa bawanya itu satu kampung? Kata Nabi, kata sahabat tadi, sabar nih kalau Nabi udah kayak begitu, mudah-mudahan cukup makanannya. Dan kata Nabi, mana? Ini sayurnya, ini rotinya, jangan digabungkan dulu. Didoakan oleh Nabi, setiap orang Pak makan dengan kenyang, dan setiap rumah yang ada di Madinah itu semuanya masih ikut menikmati makan tadi. Itu mukjizat. Air susah segala macam Pak. Maka kata Nabi, tolong ambilkan baskom yang isinya air. Sudah masuk waktu salat, air susah. Maka kata Nabi, sini ambilkan baskom di atas air. Dimasukkan tangan Nabi Pak, keluar dari sela-sela jari air tuh Pak, sehingga semuanya bisa berwudu dengan sempurna, seluruh pasukannya itu. Berapa jumlah yang menggali parit? Itu kurang lebih 1250 sampai 1500 orang. Luar biasa Pak. Hari yang dinanti tiba. Orang kafir Quraisy, Bani Ghatafan itu mengepung Rasulullah. Kepung Pak. Sedang dikepung Pak. Dia. Itu orang-orang munafik. Itu balik mundur. Muhammad, katanya engkau akan menangkan kami. Itu jumlah pasukannya besar, itu 10.000 katanya. Gimana engkau memenangkan kami? Kamu hanya mengantarkan kematian pada kami. Turun ayat Pak. Kemudian Allah katakan, kematian yang kamu takutkan itu tidak hanya terjadi saat perang. Di rumah mati, di dapur mati, lagi jalan pun mati. Emang dasar orang munafik Pak gitu Pak. Banyakan alasan Pak. Maka dikepung Rasulullah. Orang kafir, orang munafik mundur, pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah mengatakan sudah mulai mengepung. Wanita dan anak-anak masuk ke benteng Harisah. Sofia bibi Nabi ditugaskan untuk menjaga benteng tersebut. Nah dia. Dan Khalid bin Walid pada saat itu memimpin pasukan kavaleri dari Quraisy, masih di pihak musuh. Wahsy yang membunuh paman Rasulullah itu pun masih di sana, belum menjadi muslim. Melemparkan tombak Wahsy kena penyair Rasulullah. Penyair Rasulullah namanya Tufail Pak. Tufail Al-Ghifari dari Bani Ghifar, terkena tombak dari Wahsy, kemudian syahid. Pasukan musuh ingin melompat tidak bisa, terjerembab Pak. Akhirnya mereka mengandalkan panah. Dilemparkan panah, terkena kakinya Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani Ansar. Terkena dia. Saat cabut itu Pak. Tapi sebelum dicabut, Rasulullah meminta Sa'ad untuk masuk ke rumah sakit darurat. Di perang Ahzab itu Pak, kalau Bapak baca sejarah dari beberapa kitab digabungkan, itu Rasulullah membangun rumah sakit perang pertama di perang Ahzab. Saat kemudian cedera, maka dibawa ke rumah sakit itu dirawat. Dicabut itu panahnya, saat berdoa, ya Allah, jika masih ada kebaikan di dalam diriku, tahan kematianku. Kalau sudah tuntas pekerjaanku, maka kucurkan darahku. Maka Saat sesuai dengan doanya, setelah selesai perang Ahzab, meninggal dunia Pak. Dia. Karena Saat punya amanah besar memimpin kaum Ansar untuk memimpin di perang Ahzab tadi, maka Allah tunda kematiannya. Itu Pak, kalau doanya tulus Pak, begitu Pak. Dia, kalau doanya tulus, gak usah nunggu Pak, kontan itu Pak dibayar. Biasanya kita tuh kalau doanya tulus tuh kalau lagi susah banget Pak, itu tulus banget tuh Pak. Itu makanya dimanfaatkan tuh Pak. Kalau lagi terjepit banget tuh Pak, tulus tuh. Mintanya yang banyak Pak. Sedang sakit gitu Pak ya, mintanya sembuh, bagus, itu yang utama. Tapi mintanya tambah lagi Pak, yang istiqomah. Minta terus dapat hidayah.
Kalau sembuh, minta supaya kemudian dekat dengan Allah. Kalau kemudian ajal, maka diberikanlah ajal yang terbaik. Jadi yang banyak itu Pak doanya Pak. Susah sekali. Kesempitan ekonomi gitu kan. Doa kita pasti tulus tuh Pak. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal. Tambah lagi doanya Pak, berikan anak-anak saya rezeki yang halal. Tambah lagi istri saya rezeki yang halal. Mudahkan keturunan saya untuk mencari rezeki yang halal. Tambah terus Pak doanya. Kadang-kadang kita fokus di situ saja tapi tidak melebarkan doanya tadi. Datang ibunya Anas, ya Rasulullah, ini Anas masih kecil, silakan menjadi khadimmu, melayan Pak. Pagi sampai sore tinggal bersama Rasulullah, kalau malam pulang ke rumahnya. Sudah diwakafkan itu anak buat Rasulullah. Tapi apa kata ibunya? Biar hati saya tenang ya Rasulullah, tolong doakan anak saya dong, katanya. Baik, angkat tanganmu Anas, angkat tanganmu. Angkat tangannya Pak. Ya Allah, panjangkanlah usianya. Dia seneng gak Pak panjang usia Pak? Enggak juga Pak, kalau hidupnya susah panjang usia Pak. Buat apa Pak? Bener Pak ya? Ya Allah, umur 200 tahun gini-gini amat dari dulu. Itu dia. Pinter enggak, kaya juga enggak, bodoh terus gitu Pak. Tapi enggak, Nabi enggak. Kata Nabi, angkat lagi tangan. Ya Allah, luaskanlah rumahnya. Luar biasa. Yang kedua, banyaklah anaknya. Amin. Senang punya banyak anak Pak? Ya enggak juga Pak, udah usianya panjang, anaknya semuanya berantakan semuanya Pak. Bikin cepat, bapaknya sakit Pak. Iya. Saya kemarin habis manggil orang tua Pak, orang tua siswa Pak. Saya panggil. Pokoknya kalau udah ketemu kepala sekolah biasanya udah tinggal ketok aja tuh Pak. Saya bilang, ini sebentar lagi ujian, anaknya nggak saya keluarkan. Karena kalau sudah dikeluarkan itu saya nggak akan kasih surat pindah. Udah selesaikan ujian, saya mohon dengan kesadaran pindah sajalah. Nangis berderai air matanya tuh Pak. Iya. Itu anaknya cuma 4 Pak. 2-nya bermasalah Pak. 2-nya menyenangkan hati orang tuanya. Jadi kalau lihat ke kanan senyum dia Pak. Kalau kiri puyeng Pak. Kalau punya banyak anak semua bikin puyeng kan, waduh, pendek aja itu usia orang tuanya itu Pak. Amin, kata Anas, kata ibunya, amin, punya banyak anak. Tapi Nabi nggak hanya cukup itu, usianya panjang, anaknya banyak, nggak cuma itu. Nabi doa lagi biar yang komplit. Kata Nabi, ya Allah, luaskan kebunnya, berkahi kebunnya. Makanya Anas bin Malik itu punya kebun luas sekali Pak. Yang lain panen kurma itu Pak setahun 3 kali, dia setahun bisa berkali-kali Pak. Belum dikonfirmasi hadisnya, tapi kemudian banyak kisah bahwa kurmanya Anas tuh Pak. Kalau kita makan kurma cuma segini Pak, mejol tuh segede gini Pak. Mana saya makan kurma dibawa sama orang Palestina, kurma mejol sini Pak. Saya bilang, ini satu kotak berapa kurma mejol itu? Murah, 750.000 katanya. Waduh, 750.000 Pak. Dia itu bisa berberas-beras kita banyak tuh Pak. Makan sendiri Pak, udah banget Pak. Tapi katanya kurmanya Anas Pak, karena didoakan oleh Nabi, didoakan kebunnya tadi, itu sekepalan tangan gini Pak. Ini makan kurma kayak makan alpukat itu Pak, gede Pak. Tapi setelah Anas meninggal kembali lagi kurmanya Pak. Karena keberkahan doa Nabi hanya selesai sampai situ saja. Sahabat Anas masih meninggal sebelum meninggal. Selesai sampai situ enggak, kata Nabi, ya Allah, luaskanlah rumahnya. Iya, banyak anak rumahnya luas Pak ya. Enggak mungkin banyak anak kemudian rumahnya sempit Pak. Masa anaknya mau tidur ditaruh di lemari satu-satu digantung kan nggak mungkin Pak. Ini pakaian Pak. Jadi doa Nabi itu komplit Pak. Maka kalau kita berdoa Pak tuh terus kejar tuh Pak. Allah mah senang Pak. Allah mah senang saat hambanya minta. Tapi kalau kita minta sama orang senang nggak Pak? Enggak Pak. Ini kayaknya nih Pak Haji baik nih. Baik hari itu Pak. Besok kalau kita minta lagi dia bilang, aduh kacau nih orang nih. Dia minta mulu. Tapi Allah kalau diminta senang Pak. Diminta senang. Makanya minta apa saja Pak. Terutama minta supaya istiqomah sampai akhir hayat.
Seperti itu Pak. Terdengar kabar bahwa sekutu Bani Nadir yaitu Bani Quraisyah berkhianat. Kata Nabi, hai Sa'ad, mata-matai dia. Saat lapor kepada Nabi, ya Nabi, benar Bani Quraisyah itu sedang bersiap-siap berkhianat dengan kita. Dia sudah mengumpulkan ternak, mengumpulkan persenjataan. Maka kata Nabi, tolong dipantau pergerakan mereka. Iya, dipantau pergerakannya Pak. Jadi Pak, dapat dibayangkan Pak, ini Pak, komplek ini Pak dikepung dari luar Pak, tapi di dalamnya ada pengkhianat Pak yang siap membunuh dari dalam. Maka digambarkan di dalam surat Al-Ahzab itu Pak, bagaimana kemudian Pak jantungnya para sahabat itu seperti ada di lak-lakan di sini nih Pak. Artinya kematian itu dekat sekali. Tapi di dalam surat Al-Ahzab, di tengah kemudian gentingnya kondisi Ahzab pada saat itu, kok Allah titipkan satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami tetapkan kepada diri Rasul uswatun hasanah, contoh dan teladan. Bapak bayangin Pak, ada surat Ahzab Pak, Bapak buka di sana. Itu dari awal isinya perang Pak, tapi di tengah-tengahnya kok Allah titipkan satu ayat yang menceritakan bahwa sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Para ulama mengatakan beginilah umat Islam seharusnya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi kapanpun, Nabi selalu menjadi uswah di dalam kehidupan kita. Tidak ada kemenangan tanpa bersama Allah dan Rasulnya. Jadi kita mengharapkan menang Pak, tapi kita lantas bermaksiat terhadap Allah dan Nabi Pak, dan Rasulnya. Kita mengharapkan kemenangan, tapi banyak ajarannya dari Nabi yang kemudian kita tinggalkan. Mau menang dari mana kali begitu Pak? Nggak akan menang Pak. Jadi seperti itu Pak. Tapi kalau kita lihat hari ini, kita bisa berkaca nih Pak. Kita dihadirkan di zaman yang hari ini kita bisa melihat orang itu luar biasa Pak. Dihantam berkali-kali, dibom, keluarganya dibunuh di Palestina. Apa kata mereka Pak? Ya Allah, sampai engkau puas. Bu, kalau kayak kita Pak udah maki-maki kali Pak ya. Rumah dihancurkan segala macam, ya Allah, alhamdulillah, 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 sampai begitu Pak. Dia, mereka tetap sholat segala macam. Kalau kayak kita udah Pak. Dia. Karena saya di bimbingan konseling Pak, itu saya merhatikan banget itu berita-berita parade bunuh diri mahasiswa Pak, dewasa, dan dari kampus-kampus Bonafit Pak, kampus negeri Bonafit. Ada yang lompat dari gedung mall, ada yang bunuh diri, minum segala macam. Dari kampus Bonafit Pak, bunuh diri Pak. Ada yang kemudian bunuh diri, kemudian membuat surat kepada ibunya, ibu terima kasih sudah menjaga aku segala macam. Bu, masya Allah, masih punya orang tua Pak. Bunuh diri, gimana nggak hancur itu Pak hati orang tuanya. Di tengah surat itu menyalahkan orang tuanya karena orang tuanya protektif sekali. Masya Allah Pak ini. Makanya Pak, di dalam Al-Quran itu Pak ada azab yang tidak ditunda oleh Allah. Dari hadis 1, barang siapa yang durhaka pada orang tua, azabnya segera di dunia. Yang kedua, barang siapa yang tidak bersyukur pada Allah, azabnya itu segera di dunia Pak. Dia, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Kami, kata Allah nih, kami, saya dan seluruh makhluk saya akan bekerja untuk kamu, menambahkan rezeki buat kamu. Wala in kafartum summa azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, nggak mau bersyukur, nggak usah tunggu, azabku datang dengan cepat. Nah, tuh Pak, ngeri kan Pak? Jadi ada azab yang tidak ditunda oleh Allah, disegerakan di dunia, yaitu azab kufur nikmat. Sudah bisa kuliah, sudah bisa ini itu, oh ya Allah Pak, sudah dikasih rezeki banyak, sudah daftar umroh, sudah daftar haji, 1 bulan sebelumnya bilang kayaknya saya belum dipanggil deh, Allah belum manggil saya.
Kalau Allah sudah manggil kita Pak, ngeri kita Pak. Jadi ya, sudah daftar umroh Pak. 2 hari sebelum berangkat dia bilang saya belum dipanggil Allah, saya nggak jadi umroh. Emang Allah manggilnya gimana Pak? Datang gitu Pak ke kita Pak. Jadi ya, Allah tidak akan datang ke kita Pak. Kita makhluk yang kotor. Paling datang Israel Pak. Datang Israel kan repot itu Pak. Sudah wassalam kita. Ada orang mau berangkat haji, sebulan sebelumnya bilang batal, saya nggak jadi berangkat haji. Kenapa? Allah belum manggil saya. Itu ngaco banget itu Pak. Di zaman Nabi Musa ada orang kayak begini Pak. Banjir datang, sungai Nil meluap. Di ahli ibadah Pak, dia berdoa, ya Allah tolonglah saya, tolonglah saya. Banjir sampai mata kaki, dia tetap berdoa, ya Allah tolonglah saya. Orang-orang sudah mulai berkemas Pak, ninggalin rumah. Banjir sudah mulai masuk ke lutut, kata ya Allah tolong saya. Sampai kemudian ke pinggang, sampai ke dada. Nabi Musa datang Pak naik sampan. Naik. Tidak Nabi Musa, saya minta Allah yang tolong saya. Langsung katanya. Banjir sudah mulai kemudian menutupi rumahnya, dia masih berdoa di atas, ya Allah tolong saya. Akhirnya kelelep Pak. Dia Nabi Musa bertemu dengan dia di dalam mimpi. Dia sudah ketemu, Allah sudah menolongmu katanya. Aku salah katanya. Sebenarnya Allah itu mengutus kamu dan orang-orang memperingatiku agar segera keluar dari rumah. Itu bentuk pertolongan Allah Pak. Ini nggak mungkin Allah datang ke kita Pak. Nabi Musa kedatangan orang-orang Bani Israel, kurang ajar Bani Israel kan Pak. Terus 10 orang datang Pak. Musa mana Tuhanmu? Kan kurang ajar tuh Bani Israel Pak. Karena Bani Israel itu senangnya materialistis Pak. Dia pengen itu Tuhan ada di bukti di matanya Pak. Maka kata Nabi ketika menjawab orang-orang kafir Quraisy Pak, ini ketika Rasulullah menjawab kafir Quraisy bilang, kalau engkau ingin melihat Allah, lihat ciptaannya. Lihat ciptaannya. Kalau engkau melihat Allah nggak sanggup kamu. Kenapa demikian? Kata Nabi, dunia ini nih, Nabi kan punya cincin Pak, dilepas sama Nabi, dilempar tuh cincinnya Pak ke tengah padang pasir. Tuh dunia tuh kayak cincin itu tuh kata Nabi. Akhirat kayak apa? Tuh akhirat tuh kayak padang pasir ini nih, gurun ini. Luasnya kayak begitu kata Nabi. Dan kamu tahu Allah kayak apa? Itu mah gak ada apa-apanya sama Allah itu Pak. Terus kita pengen ngelihat Allah Pak. Kayak orang buta disuruh mendeskripsikan gajah Pak. 3 orang Pak ya. Yang satu megang buntutnya, dia bilang, oh ternyata gajah begini ya, kecil, panjang, ada bulunya dikit nih. Ada orang buta megang kupingnya, oh gajah begini ya, agak gepeng-gepeng dikit nih. Ada gajah megang kemudian belalainya, dia bilang, oh gini ya gajah ya. Begitu Pak. Jadi gimana kita melihat Allah Pak? Saking besarnya dia. Maka Rasulullah berdoa. Karena apa Pak? Karena Rasulullah kesal dengan orang kafir Quraisy dan pasukan Ahzab itu Pak. Rasulullah itu sampai menunda sholat Pak. Sholat yang 5 waktu tadi itu dikumpulkan di dalam 1 waktu, dilakukan saat subuh Pak. Berapa tahun yang lalu tuh Pak? Sudah lama sekali itu Pak. 10 tahun yang lalu kurang lebih. Saya ketemu orang Pak yang sedang mudik, itu menggabungkan seluruh waktu sholat di dalam 1 waktu Pak. Tuh gagah banget tuh Pak. Dia cerita ke saya mudik susah banget sholat. Kemarin sholat subuh 17 rakaat saya gabungkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ente belajar dari mana? Saya bilang gitu. Iya, dulu Rasulullah itu waktu Ahzab itu menggabungkan 1 sholat itu dalam 1 waktu, semua sholat. Itu saat kondisi perang, dalam kondisi nyawa, melindungi orang. Ente mah lagi mudik, bisa sholat di kendaraan, ente pakai fikih apa ente gitu. Dia ngaco bener gitu Pak. Ya Allah, apalagi mudiknya naik motor, kan ngaco banget Pak ya. Tinggal melipir dikit ya udah ente ngajinya cuma sepotong, belum selesai udah kabur. Udah selesai lagi tidur itu udah ngaco deh ente begitu. Ngaji cuma sepotong, belajarnya baca doang nggak dijelasin gitu Pak ya. Jadi gitu Pak. Akhirnya Pak, Allah turunkan, Rasulullah berdoa, yang doanya itu biasa kita baca saat takbiran Pak. Dia
saat kita takbiran tuh kan banyak tuh Pak, setelah takbir terus ada doa tuh dia. Itu kemudian Allah datangkan angin yang dingin, Allah datangkan badai, sehingga pasukan itu porak-poran. Ya. Saya baca buku Pak satu Pak, judulnya Logic Pak. Dia coba orang-orang Barat itu Pak, itu mereka tuh nggak percaya namanya karomah, mereka nggak percaya namanya keberuntungan. Mereka nggak percaya namanya mukjizat, mereka nggak percaya namanya takdir. Mereka percaya 1 + 1 selalu 2 Pak. Jadi ya nggak percaya Pak. Padahal saya rasakan sendiri Pak ya. Bapak saya dulu almarhum PNS Pak. PNS tahun 80 90-an gajinya berapa sih Pak? Kalau PNS sekarang jadi rebutan Pak. Saya pernah lihat tuh Pak, selip gaji bapak saya itu 300.000 Pak. Jadi ya. Tapi kami bisa alhamdulillah bisa gemuk-gemuk begini kan Pak ya, selesai juga. Itu kalau dihitung matematis mah nggak cukup Pak. Tapi itu luar biasa, matematik Allah tuh bukan 1 + 1 2, 1 + 1 1000 Pak. Jadi ya, karena orang bersyukur sama orang bersyukur berlimpah Pak segala macam. Di dalam buku itu dikatakan bahwa yang namanya perang itu pasti yang senjatanya banyak itu menang. Nggak begitu Pak. Nggak ada kaitannya orang menang perang dengan datangnya hujan, nggak begitu Pak. Di Islam nggak diajarkan kayak begitu. Angin datang, badai datang, memporak-porandakan pasukan segala macam. Akhirnya pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 itu Pak, itu bukan dikalahkan. Pelajaran kepada para sahabat Nabi. Dia, selama engkau berikhtiar Allah akan menolong, dan pertolongan itu nggak datang dari pedang-pedang kamu, bukan. Tapi Allah mendatangkan luar biasa tuh. Angin topan yang luar biasa. Angin topan yang luar biasa. Kita lihat Palestina kayaknya terjepit segala macam. Ternyata luar biasa sekarang. Seluruh dunia mahasiswanya sekarang demo Pak. Orang Israel tuh udah gak ada yang bela Pak. Kita ingat hadisnya Pak. Di akhir zaman nanti orang Yahudi itu Pak, kalau bersembunyi di belakang batu, batunya ikut ngomong, ini ada Yahudi di belakangku, tolong bunuh. Maksudnya apa Pak? Semua orang benci Pak nanti Pak dengan yang namanya Israel. Yang namanya orang Yahudi itu benci Pak nanti. Sekarang nggak ada yang bela Pak, nggak ada yang bela. Semuanya melek Pak. Yang mendukungnya pun akhirnya balik diri, terlalu kejam mereka itu. Perang nggak pakai adab. Nabi itu perang ada adabnya Pak. Orang Arab tuh perang ada adabnya Pak. Satu Pak, perang kuno Arab, saya cerita satu nih Pak. Saya punya kitab ada 6 jilid Pak. Yuk, orang Yaman dulu nyerang ini Pak, nyerang Madinah orang Yaman. Orang Yaman nyerang Madinah Pak. Perang tuh Pak dari habis subuh, perang tak sampai kemudian maghrib Pak. Selesai Pak. Prit, selesai. Jadi ya istirahat tuh Pak, kayak main bola Pak. Orang Madinah Pak, sampai sekarang itu mereka mewarisi kebaikan nenek moyangnya Pak. Dijamu tuh Pak. Orang Ansor, namanya juga Ansor penolong Pak, dijamu segala macam. Sama orang Yaman nyerang Pak, malam harinya Pak, itu orang Madinah buatin masakan Pak. Suruh orang Yaman tadi Pak makan, ini makan nih. Padahal dari musuhnya Pak. Ini kok perang ngasih makanan Pak, ngasih berkat Pak. Tapi kata Raja Yaman, nah ini pasti strategi nih. Perang lagi besok Pak. Malam harinya sama dibawain makanan lagi Pak. Ya makan dulu, makan gitu. Pas hari ketiganya Pak, begitu lagi dibilang, nih orang benar-benar baik, kita salah perang. Dia bukan musuh, harusnya jadi sahabat. Pulang Pak akhirnya. Hebatnya tuh Pak. Kalau perang ini enggak ada adabnya Pak. Kata Nabi, kalau engkau berperang, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak meracuni sumur, tidak membunuh hewan ternak, tidak menghancurkan kebun, tidak menghancurkan pertanian. Saya debat sama murid saya Pak. Bukan debat lah, tukar pendapat. Murid saya orang tuanya tinggal lama di Australia. Kalau ngomong bahasa Indonesia agak susah Pak. Dia bilang, Ustadz, saya pengen nanya. Tadi Ustadz cerita bahwa Nabi melarang begini. Itu kan sudah ada di perjanjian PBB. Di PBB baru kebentuk kapan Pak? Nabi udah ribuan tahun yang lalu sudah mengatakan seperti itu. Dia baru nyambung logikanya Pak. Oh ya benar ya.
Jadi yang Nabi terapkan, Islam terapkan itu baru dipakai oleh PBB itu saat Perang Dunia Pertama, Pak. Tidak boleh meracuni sumur, tidak boleh membunuh hewan ternak. Semuanya dihajar semuanya, Pak. Anak kecil bantai semuanya, nauzubillah min dzalik. Nah ini, Pak, akhirnya musuh lari tunggang langgang, Pak. Besok kita lanjutkan, Pak, ya. Dia sudah tinggal sedikit lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi yang hangat di pagi hari ini. Silakan, Pak. Ada yang ingin bertanya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.